Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan untuk cara mudah untuk lolos wawancara PPG Prajabatan spesial edisi IRT atau Ibu Rumah Tangga dan fresh graduate minimal pengalaman. Oke ya, jadinya untuk teman-teman yang ada niatan untuk masuk ke PPG Prajabatan dan sudah lolos tes substansif. Nah, ini kan mau masuk ke wawancara nih. Nah, ini gimana nih kalau saya tidak punya pengalaman yang banyak di bidang keguruan. Nah, seperti itu ya. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan selamat dulu sudah lolos tes substantif yang begitu wow. Jadinya kurang satu step lagi untuk menuju menjadi guru profesional seperti itu ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Daniar. Saya juga seorang ibu rumah tangga, ibu dari satu anak, dan minim pengalaman kerja di pendidikan karena saya bukan orang kependidikan. Jadinya S1 saya itu adalah fisika murni seperti itu. Jadinya pengalaman saya di bidang pendidikan itu sangat minim sekali, bahkan tidak pernah masuk ke sekolah seperti itu saat saya mendaftar di PPG Prajab. Nah, yang perlu diingat dan digarisbawahi adalah IRT dan fresh graduate minim pengalaman itu memiliki kesempatan yang sama untuk lolos di PPG Prajabatan. Jadinya banyak nih, berdasarkan pengalaman saya di gelombang 1 maupun teman-teman saya di gelombang 2 itu banyak ibu-ibu rumah tangga yang memang bisa lolos gitu loh. Jadinya jenengan semua nggak usah khawatir, nggak usah galau, nggak usah berkecil hati bahwa saya ini bukan orang pendidikan, saya tidak pernah menjadi guru, apakah saya bisa ikut PPG Prajabatan? Oh, bisa sekali gitu loh. Namun yang perlu digarisbawahi adalah PPG Prajabatan ini ada yang namanya penempatan. Nah, penempatannya ini itu memang informasinya dulu adalah berdasarkan domisili. Namun untuk domisili ini bisa domisili bukan kabupaten ya, tapi domisilinya lebih ke provinsi atau ke pulau. Jadinya seperti itu. Nah, ini lebih baik jenengan semua untuk yang sudah berkeluarga itu izin dulu ke keluarga untuk masalah penempatan ini, seperti itu. Nah, tipsnya itu apa saja? Yang pertama adalah jenengan semua nggak perlu grogi, yakini Anda memiliki kompetensi dan kesempatan yang sama dengan teman Anda yang lain. Kemudian tunjukkan versi terbaik Anda, baik dari sisi pakaian, wajah, bahkan attitude. Jadinya mencerminkan bahwa memang jenengan semua itu guru. Misalnya kalau wajah, biasanya kalau ibu rumah tangga itu awut-awutan ya, mungkin perlu ditambahkan make up dan sebagainya. Pakaian kalau biasanya berdaster, mungkin di situ lebih ke formal, mungkin pakai baju berkerah, batik berkerah seperti itu. Kemudian berlatihlah di depan cermin untuk membuat Anda tahu apa yang kurang dari diri Anda ketika memaparkan sesuatu. Kalau misalnya jenengan sulit untuk menilai ketika melakukan melakukan pemaparan di depan cermin, maka Anda bisa menggunakan melalui video selfie seperti itu. Kemudian, nah kemungkinan pertanyaan apa saja sih yang keluar? Yang pasti itu adalah jawaban isai waktu tes administrasi. Nah, jenengan kan masih ingat mengisi isai atau pertanyaan-pertanyaan isai sebanyak 7-8 pertanyaan itu yang beranak pinak itu. Nah, itu coba diingat-ingat kembali dulu pertanyaan saya ini tentang apa ya gitu ya. Jadi jawabannya tentang apa ya. Kemudian yang kedua itu terkait kompetensi jenengan, kepribadiannya bagaimana, motivasi dan pengetahuan atau kognitif seperti itu. Yang paling penting adalah ingat kembali jawaban isai Anda di SIM PKB. Dulu yang pertama itu membahas masalah apa ya? Motivasi saya dulu membahas masalah apa? Itu tolong diingat-ingat kembali. Kenapa? Ini untuk fungsinya itu untuk meng-cross check antara jawaban yang tertulis dengan jawaban yang jenengan ungkapkan nanti ketika diwawancara seperti itu. Nah, jika tidak ingat itu bagaimana? Maka usahakan setiap jawaban itu berorientasi pada pendidikan. Jadinya lebih ditujukan ke pendidikan dan sebagainya seperti itu ya. Jadinya jangan menggunakan yang misalnya menggunakan kegiatan yang ada di desa gitu ya. Lah itu kan menurut beberapa orang kan memang tidak ada pendidikannya nih, kegiatan-kegiatan misalnya seperti Karang Taruna dan sebagainya itu nggak ada keterkaitannya sama pendidikan. Loh, jangan salah, itu ada keterkaitannya dengan pendidikan. Bagaimana cara Anda mengaitkan kegiatan Karang Taruna tersebut dengan pendidikan yang untuk masyarakat seperti itu ya. Kemudian jawab pertanyaan dengan menjual kompetensi Anda, namun tetap stay humble. Jadinya tetap
merendahkan bukan merendahkan diri, rendah hati, tapi jangan terlalu arogan. Menunjukkan kompetensi itu tidak perlu dengan arogansi seperti itu ya. Jadinya tetap stay humble. Kemudian jangan pernah merendahkan diri karena Anda itu seorang IRT atau fresh grade yang minim pengalaman. Jadinya ya karena saya itu IRT Pak, jadinya saya itu tidak memiliki pengalaman. Loh, jangan seperti itu jenengan gitu ya. Diusahakan jenengan bangga dengan apa yang telah Anda lakukan dan tidak ada penyesalan, malah Anda itu ingin memperbaiki untuk kedepannya melalui PPG Prajabatan ini, seperti itu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ISE yang ada di SIM PKB itu apa saja? Ini saya lihat dari SIM PKB saya, itu yang pertama adalah motivasi menjadi guru. Ini boleh motivasi internal, boleh juga disebutkan motivasi eksternal. Kemudian cara mewujudkan hal tersebut, tantangan serta cara mengatasinya, dan kelebihan Anda menjadi guru itu apa gitu loh. Kalau jenengan seumpamanya ditunjuk sebagai guru, kelebihan apa sih yang akan Anda tonjolkan ini untuk ke siswa-siswa Anda atau untuk pendidikan yang lebih baik di Indonesia itu bagaimana. Nah, ini silakan nanti di-share gitu ya. Jadinya berorientasinya itu ke pendidikan. Sekali lagi terkait dengan pendidikan, entah itu pendidikan di dalam sekolah, di luar sekolah, pendidikan untuk masyarakat dan sebagainya, macam-macam. Kemudian pengalaman mempelajari hal baru untuk meningkatkan performa dan penjelasannya. Pembelajaran terkait dengan hal baru ini nggak harus melulu jenengan harus mengikuti seminar atau webinar. Anda bisa mempelajari hal baru melalui YouTube, melalui TikTok, terus kemudian melalui Facebook. Jadinya yang kekinian, apa yang Anda dapatkan dari itu. Misalnya nih, saya suka mendengarkan ceramah nih tentang Ustadz Hadi Dayat atau tentang Ustadz Khalid dan sebagainya. Itu kan merupakan cara mempelajari hal baru, sehingga saya mendapatkan nih pola pikir seperti ini. Nah, ini nanti berdampak ketika saya mendidik anak saya itu seperti itu ya. Jadinya dikaitkan bukan hanya keagamaan saja, nanti agama ini mau digiring kemana untuk masalah pendidikan, seperti itu nggih. Kemudian kejadian yang pernah melanggar nilai etika pedoman kerja ataupun aturan yang berlaku. Nah, terkait dengan pelanggaran aturan, agak sedikit mustahil kalau jenengan bilang saya tidak pernah melanggar aturan. Ya, walaupun itu hanya berbohong ke orang tua itu termasuk melanggar etika, jadinya ketidakjujuran. Nah, yang perlu diingat untuk menjawab hal ini adalah jenengan semua mengungkapkan masalah tersebut, namun jangan lupa untuk saya menyesal terkait dengan apa yang sudah saya lakukan di masa lalu, sehingga saya melakukan perbaikan seperti ini loh. Jadinya jangan hanya memaparkan tentang kejelekannya Anda saat itu, tapi tolong dijelaskan terkait dengan penyesalan Anda dan apa yang Anda lakukan untuk memperbaikinya, seperti itu nggih. Kemudian selanjutnya situasi pengalaman Anda saat bekerja sama dengan orang lain yang memiliki beragam perbedaan, budaya dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan Pancasila atau berkaitan dengan bagaimana jenengan semua itu menghadapi orang yang beragam. Apakah jenengan lebih diktator atau jenengan lebih mendengar saja atau mengungkapkan pendapat atau sebagai penengah. Nah, itu jenengan semua nanti dinilai dari situ. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah pengalaman Anda saat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari orang lain, contoh anak didik, rekan sejawat, anggota komunitas atau organisasi. Nah, ini silakan dipaparkan ya terkait pengalaman yang pernah Anda kembangkan. Ini nggak harus melulu di seminar, webinar di lingkungan sekolah, bisa juga melalui sarasean yang ada dilakukan di desa atau rapat karang taruna, rapat perumahan, itu juga bisa menjadi pengalaman untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kemampuan memecahkan permasalahan, semacam itu ya. Kemudian cara Anda mengambil keputusan penting dalam suatu kegiatan, baik di pekerjaan, organisasi, komunitas, perkuliahan yang pernah Anda ambil. Jadinya ketika jenengan melihat yang namanya ada permasalahan, tentu butuh yang namanya solusi atau keputusan yang perlu diambil saat itu. Bagaimana cara Anda itu mengambil keputusan tersebut? Apakah mengambil keputusan itu berdasarkan baik versi saya atau baik versi teman saya, atau berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus ikut sertakan? Misalnya kalau berdasarkan pertimbangan dari kepala desa, misalnya pertimbangan dari warga, pertimbangan dari perangkat desa dan sebagainya, sehingga tercipta keputusan semacam ini. Itu silahkan dipaparkan contohnya seperti itu nggih. Kemudian untuk selanjutnya cara Anda menghadapi beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Itu
yang terkait dengan ini tentu ibu rumah tangga ini pasti sangat sering mengalami ya. Jadinya pada saat yang sama anak nangis, harus masak, harus menyiapkan untuk suami, harus kemudian harus mempersiapkan untuk makanan untuk di rumah mertua atau untuk orang tua dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara membuat skala prioritas? Nah, itu nanti silahkan dipaparkan. Oh, saya harus menyiapkan ini dulu karena ini. Setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda mengenai hal tersebut dan itu tidak salah selama itu masuk akal seperti itu, nggih. Nah, sehingga cara menjawab jika jenengan semua tidak ada pengalaman mengajar sama sekali, itu adalah yang pertama, Anda bisa itu memaparkan pengalaman Anda selama ini misalnya menjadi tentor, bekerja di perusahaan, acara Agustusan, pengajian, rapat perumahan itu bisa jenengan paparkan. Namun hal tersebut dikaitkan dengan pendidikan, seperti itu, nggih. Kemudian acara Agustusan, pengajian maupun rapat perumahan merupakan suatu kegiatan yang mendidik entah melalui komunikasi, memecahkan permasalahan maupun menciptakan kekompakan atau kesulitan dalam suatu anggota atau komunitas seperti itu. Kemudian Anda bisa memaparkan kegiatan mengasuh anak ini khusus untuk ibu-ibu rumah tangga menjadi suatu bagian dari cara Anda mendidik seperti itu. Nah, mendidik itu memiliki ruang lingkup bukan hanya di sekolah tapi juga di masyarakat. Anda sudah melakukan kegiatan sukarela untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahannya. Jadinya untuk para IRT, Anda atau jenengan semua itu jangan berkecil hati bahwa apa yang Anda lakukan di masyarakat itu adalah bagian dari mendidik masyarakat untuk menjadi lebih maju atau lebih cerdas seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan pamungkas yang selalu dari asesor yaitu mau ditempatkan di daerah 3T. Nah, kalau jenengan ingin keterima di BPG Prajabatan ini silahkan menjawab iya, seperti itu. Nah, kemudian yakin saja bahwa Anda itu adalah guru yang berkompeten dan siap untuk menjadi profesional atau guru profesional. Jadinya Anda harus pede dulu, jangan grogi dan tetap semangat. Oke, sekian informasi dari saya, sharing saya atau berdasarkan pengalaman saya di gelombang 1. Semoga membantu guru-guru, calon guru dan guru-guru profesional terkait dengan hal ini. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.